Oke, kembali lagi di praktikum menggunakan instrumen HPLC. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat dari HPLC terlebih dahulu. Ini adalah rangkaian dari sistem HPLC secara lengkap. Nah, perangkatnya apa saja? Nah, ini ada yang menyala ini adalah UPS. Jadi ini sebelum listrik mengalir ke alat HPLC-nya, jadi ditransferkan dulu ke UPS ini. Fungsinya untuk menjaga ya kestabilan dari listrik yang mengalir ke HPLC, karena bisa ketika listriknya tidak stabil itu akan berpengaruh pada alat, apalagi kalau misalnya kalian pada saat pembacaan, jadi bisa mempengaruhi hasilnya, bisa berhenti tiba-tiba gitu. Kemudian ini adalah perangkat HPLC yang kita miliki. Ini nomor serialnya. Di sini apa saja yang ada? Di sini ada pumpnya. Kemudian ada detektornya. Ini SPD ini adalah detektornya, yang ini adalah pumpnya. Kemudian yang di atas ini adalah tempat meletakkan fase geraknya. Jadi fase gerak yang digunakan kalau misalkan itu adalah senyawa yang menguap, itu harus ditutup dengan plastik ya, agar tidak mudah menguap. Nah, selain perangkat HPLC dan UPS, itu juga ada seperangkat komputer. Ini fungsinya untuk merekam dari pembacaan di HPLC. Nah, yang paling penting tadi kita sudah ini kan fase gerak. Jadi fase gerak ini nanti akan ditempatkan di sini. Nah, fase gerak ini akan mengalir. Ini ada selangnya ini akan masuk ke dalam, akan mengalir ke dalam sistem HPLC-nya yang ada pompanya di dalamnya. Kalian bisa baca lagi di teori ya. Nah, di sini adalah tempat injeksinya. Ini tempat injeksi. Kalau dibuka ini nanti suntikannya akan dimasukkan ke dalam lubang injeksi. Ini saya tutup dulu ya sementara karena belum akan digunakan. Nah, kemudian setelah sampelnya diinjek ke tempat injeksi ini, itu akan mengalir ke dalam saluran ini. Nah, ketika mengalir ke dalam saluran ini, nanti akan dipasang fase gerak. Bukan fase gerak lagi, tapi ini adalah fase diamnya. Nah, fase diamnya ini seukuran pulpen ya, teman-teman. Kalau kalian panjangnya 25 cm. Ini fase geraknya fase diamnya Simpexgis. Teman-teman, ini adalah fase geraknya ya. Jadi fase gerak ini nanti akan dipasang di bagian sini. Nah, ketika pemasangan ini harus memperhatikan arah dari HPLC, arah dari pergerakan fase gerak. Nah, di sini ini kan setelah diinjekkan nanti akan masuk ke ada beberapa saluran yang akan masuk itu yang 20 liter. Jadi akan disimpan dulu di sini 20 liter. 20 mikroliter. Ini ada beberapa pipa. Tolong di zoom, Mbak. Zoom di sebelah sini. Jadi ini ada salurannya ya, teman-teman. Ada 20 liter. Ini ada pipa yang tertuliskan 20 liter. Nah, nanti ketika sampelnya itu masuk, itu akan tertampung di pipa 20 mikroliter ini. Nah, nanti dia akan ditahan di pipa ini. Kemudian sisanya, misalkan kalian memasukkan lebih dari 20 mikroliter, itu akan keluar melalui pipa yang ini. Dua pipa ini adalah tampungan untuk sisa kelebihan dari sampel yang kita injeksikan. Nah, di sini ada pipa satu lagi yang ini
bagian atas sama ini yang bagian bawah. Nah, nanti tadi 20 mikroliter yang tertahan setelah dibuang, ini kan ada proses. Jadi ketika kita injek ini harus dibuka ya. Ketika dibuka, nanti akan masuk ke pipa 20 mikroliter. Ketika kita tutup, sisa kelebihannya itu akan mengalir ke pembuangan yang 20 mikroliter akan secara otomatis masuk ke dalam jalur yang ini, yang ke bawah. Nah, jalur yang ke bawah ini nanti akan dipasang fase diam. Nah, ini fase diamnya harus dipasang sesuai dengan alirannya ya. Jadi karena ini alirannya adalah ke atas, ini akan mengalir ke atas. Lanjut lagi, setelah mengalir ke atas, nih harusnya ini saya pasang ya, tapi nanti akan off the record untuk pemasangannya. Jadi setelah dipasang, nanti akan mengalir masuk ke dalam alat HPLC-nya melalui pipa ini ya. Oke, itu oh ya, setelah masuk ke dalam sistem, HPLC ini, ketika masuk ke dalam, terjadi pemisahan di kolom tadi. Setelah masuk akan dideteksi oleh perangkat. Setelah dideteksi di detektor UV vis, nih kalau detektornya ini adalah UV vis ya. Nah ini bisa kalian lihat, ini ada detektornya UV vis. Panjang gelombangnya masih ingat ya, kalau UV vis itu bisa di-set dari berapa sampai berapa. Kemudian ini adalah pompanya yang terakhir. Setelah masuk ke dalam sistem ini, ke dalam alat ini, larutan atau sampel yang kalian injeksikan itu akan dibuang. Kan di sini ada aliran dari fase gerak ya. Sorry, ini kok nggak fokus ya. Dari fase gerak ini akan mengalir masuk ke dalam sistem. Dari sampel juga akan masuk ke dalam sistem. Nah, di sini kan tadi saya lupa ya. Yang ini, pipa ini adalah yang membawa fase geraknya. Jadi ketika masuk nanti akan dibawa oleh fase gerak. Terus setelah menuju fase diam dibawa oleh fase gerak yang lewat pipa ini, akan masuk ke dalam sistem, kemudian akan dibuang melalui pipa ini. Nah, dibuang kemana? Ditampung lagi di bawah. Oke, terima kasih. Itu penjelasan mengenai instrumen dari HPLC itu sendiri. Nah, langkah apa yang harus diperhatikan ketika ketika menyalakan HPLC, jadi aturannya yang pertama itu harus di-on-kan dulu UPS-nya. Ketika ini sudah di-on-kan, baru nanti kita on-kan komputer dan HPLC-nya. Oke, setelah itu baru masuk ke dalam sistem yang ada di dalam komputer ini. Nah, nanti saya nyalakan dulu, saya pasang fase diamnya, nanti kita lanjut lagi videonya. Terima kasih.